Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tessa Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarian adat Aceh, yaitu tari saman. Pengertian tari saman. Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beberapa literatur menyatakan Syekh Saman, yaitu seorang ulama yang berasal dari suku Gayo di Aceh Tenggara lah yang kemudian menemukan dan mendirikan tari saman hingga akhirnya ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda pada 24 November 2011 silam. Sebelum tari saman dimulai dilakukan, pembukaan di mana tampil pemuka adat atau seorang tua cerdik pandai yang akan mewakili masyarakat setempat atau disebut dengan keketar, dengan nasihat-nasihat yang berguna bagi para penonton dan pemainnya sekaligus. Syair dan lagu pengungkapannya sendiri dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Penari saman biasanya terdiri dari pria-pria muda yang menggunakan pakaian adat. Penyajian tarian ini juga kemudian dipertandingkan antar grup dan grup tamu. Penilaian pada tarian saman akan dititik beratkan pada kemampuan setiap grup dalam mengikuti berbagai gerakan, lagu atau syair dengan betul tarian yang disajikan oleh pihak lawan. Sebab tari saman dapat dikreasikan dengan gerakan yang berbeda-beda. Asal mula tari saman. Tari saman sendiri berasal dari Aceh yang kemudian akan dibawa langsung oleh suku Gayo sebagai suku tertua di wilayah Aceh. Sebagian besar suku ini kemudian menempati wilayah Kabupaten Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo. Saat merayakan peristiwa-peristiwa penting terkait berbagai adat setempat, syair yang mengiringi tarian ini juga diisi dengan menggunakan bahasa Gayo. Dalam kesehariannya, suku Gayo juga terkenal dengan suku yang berkelompok. Tarian asal Serambi Mekah ini kemudian juga dikembangkan oleh ulama besar dari Gayo di Aceh Tenggara, yaitu Syekh Saman. Tari saman juga merupakan pengembangan dari permainan rakyat tepuk abekian yang diminati oleh masyarakat Aceh pada saat itu. Kondisi ini jugalah yang membuat Syekh Saman terinspirasi untuk mengembangkan tari tepuk abe dengan menyisipkan berbagai syair-syair berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarian ini juga kemudian menjadi salah satu media dakwah pada saat itu. Sumber lain juga menyebutkan kemungkinan tari tradisional ini berasal dari kesenian Melayu kuno. Pendapat ini juga diperkuat dengan unsur gerak khas tepuk tangan dan tepuk dada sebagai ciri khas kesenian dari Melayu kuno. Pada mulanya, tari saman hanya dilakukan oleh kaum laki-laki dan tidak lebih dari 10 orang banyaknya. Dengan perkembangan zaman, tarian ini akhirnya dilakukan juga oleh banyak penari perempuan. Tari zaman ini juga kemudian membawa beberapa nilai, mulai dari nilai keagamaan, nilai pendidikan, nilai sopan santun, nilai kepahlawanan, nilai kekompakan, dan juga nilai kebersamaan. Sebelum tari zaman ini dimulai, pemuka adat atau syekh akan tampil mengiringi nyanyian untuk mewakili masyarakat setempat dengan memberi nasihat pada para penari dan juga penonton. Uniknya, penonton tidak akan menemukan instrumen lain kecuali nyanyian dari para penari, juga tepuk paha, tepuk dada, tepuk tangan, dan tepuk lantai untuk menyelaraskan gerakan dengan diiringi syair-syair dari lagu sendiri dari para penarinya. Syairnya juga berisikan pesan moral ajaran Islam yang dapat diresapi oleh para penonton. Dilansir dari situs Departemen Bahasa Arab atau UPI, terdapat aturan-aturan yang harus ditaati dalam menyanyikan lagu-lagu dan tarian saman. Antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Renung, yakni mukadimah dan pembukaan tari saman yang diawali oleh pemandu tari. Yang kedua yaitu dering. Dering yaitu sebagai rengum yang segera diikuti oleh para penari. Yang ketiga yaitu redet.
merupakan suatu lagu singkat dengan nada pendek yang kemudian dinyanyikan oleh seorang penari pada bagian tengah tarian. Yang keempat yaitu shake. Sebagai lagu-lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara yang panjang, tinggi, melengking, biasanya juga digunakan sebagai tanda perubahan gerakan. Yang kelima yaitu syair atau lagu yang diulang-ulang oleh para penari setelah dinyanyikan oleh seorang penari solo. Sejarah tari saman. Pada zaman Kesultanan Aceh, tari saman sendiri hanya boleh dilakukan pada waktu perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan masjid dekat Gayo. Seiring dengan perkembangan zaman, tarian ini kemudian dapat dipentaskan di acara-acara publik seperti kunjungan tamu, pernikahan, pembukaan festival, dan acara-acara penting lainnya. Nama saman sendiri diambil dari salah satu ulama besar Islam Aceh bernama Syekh Saman. Pada mulanya, tarian ini sebagai permainan rakyat yang disebut po'aneh. Kemudian ditambah lagi dengan iringan syair berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadi salah satu media ngisi tari saman. Tari saman juga digunakan sebagai media dakwah, di mana para penari latihan dibawa ke masjid agar tidak tertinggal saat sholat berjamaah. Kemudian Syekh juga akan menambahkan puisi-puisi perjuangan pada tarian Aceh ini untuk meningkatkan semangat masyarakat setempat. Tari saman umumnya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang akan dilakukan sambil berlutut atau duduk pada suatu baris yang rapat. Pemimpin tarian ini akan duduk di tengah baris dan memimpin syair dalam bahasa Gayo. Tari saman juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan gerak secara seragam mengikuti irama harmoni musik. Gerakannya yang sangat sinkron, harmonis, selaras dengan dinamika lagu. Penarinya akan serempak bertepuk tangan, menepuk dada, paha dan tanah, menjelentikan jari serta mengayunkan dan memutar tubuh dan kepala mereka pada waktu dengan ritme yang serempak, berubah secara bergantian. Gerakan ini kemudian melambangkan kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo dan lingkungan alamnya. Syekh Saman menambahkan bahwa syair berisi pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa ke dalam tarian tersebut. Kini, tarian saman juga dijadikan sebagai media dakwah umat Islam. Keunikan tari saman. Berikut ini pola-pola dan keunikan pada tari saman. Pola lantai sebagai sebuah lintasan atau pola yang dipakai penari untuk mempertunjukkan kebolehannya, khususnya pada kesenian asal Gayo ini. Pola lantai tari saman adalah garis horizontal. Umumnya disebut juga sebagai saf. Setiap penarinya akan didudukkan secara rapat dan sejajar. Hal ini sekaligus merefleksikan bagaimana rapatnya barisan saf pada saat sholat berjamaah dilakukan. Tari saman dipermainkan oleh hingga puluhan penari pria atau antara 13-21 penari. Meski demikian, saat ini jumlah tersebut kemudian disesuaikan dengan koreografi yang akan ditampilkan. Keunikan tari ini kemudian terletak pada gerakannya. Gerakan tari saman sendiri dapat dibagi menjadi 3 gerakan. Dimulai dari gerakan pembuka atau dikenal juga sebagai gerakan bersalaman, di mana pada tahap ini diawali dengan penari yang berdiri dan mengucapkan salam pembuka. Gerakannya akan diawali dengan berdiri sambil meletakkan kedua tangan di depan dada. Setelahnya dilanjutkan pada posisi bersimpuh, di mana penari akan meletakkan ikat kepala mereka sebagai pertanda-tanda dimulainya pertunjukan. Penari akan melantunkan La ilaha illallah dan Assalamualaikum, dilanjutkan dengan gerakan inti, di mana pada tahap ini para penari akan melakukan gerakan berupa bertepuk paha, menepuk dada, dan menepuk tangan yang menciptakan irama. Irama tersebut kemudian dipadukan dengan lantunan syair. Gerakan-gerakan tersebut akan kian bertambah cepat hingga akhirnya mengkombinasikan gerakan membungkuk 45 derajat ke belakang dan depan 40 derajat. Tak lupa ditambah gerakan-gerakan kepala dan setengah berdiri. Gerakan penutupnya pada pementasan berakhir, penari melakukan posisi badan setengah berdiri sambil meletakkan kedua tangan ditangkupkan di depan dada. Mata menatap ke depan untuk menghormati setiap penonton yang hadir.
Setelahnya, penari akan duduk bersimpuh, tangan mereka diletakkan di atas paha. Kemudian, para penari akan meninggalkan tempat pertunjukan. Tidak hanya indah dari segi nilai estetikanya saja, setiap gerakan tari saman memiliki makna. Umumnya makna gerakan tari saman ini melambangkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Misalnya, gerakan selaku yang dilakukan penari dengan meletakkan satu tangan di dada. Gerakan tersebut memiliki makna kerendahan sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain gerakan lantunan syair yang dibawakan penari mengandung nilai filosofi sangat tinggi. Sekian penjelasan materi mengenai tari saman yang berasal dari Aceh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.